pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Magetan kelas 1A yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dengan nomor register Norek PDM 78 Magetan 0423 tentang pembunuhan berencana atas nama terdakwa Cantika dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Baik Yang Mulia, kepada petugas silakan memanggil terdakwa Cantika untuk memasuki ruang persidangan. Selamat pagi, saudara terdakwa Cantika. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan pada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa Cantika mengetahui mengapa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Iya Yang Mulia. Saya akan menanyakan identitas dari saudara sebagaimana yang didapat dalam BAP. Apakah saudara bernama Cantika? Beralamat dalam RT 7 RW 2 Tawangan Magetan. Pekerjaan pedagang. Apakah benar saudara? Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa penyidik dari kepolisian? Belum Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Sudah benar seluruhnya dan tidak ada yang tidak Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Sudah Yang Mulia. Betul yang di sana penasihat hukum saudara? Iya Yang Mulia. Baik, saudari penasihat hukum, apakah saudari menerima surat kuasa dari terdakwa Cantika dan untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara kepada penuntut umum. Silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Baik, penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Sudah Yang Mulia. Silakan dibacakan. Surat dakwaan nomor 165 PDM Magetan _4/2023. Identitas terdakwa, nama lengkap Cantika, tempat lahir Magetan, Jawa Timur, umur 29 tahun, tanggal lahir 7 Desember 1994, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Permai, RT 7 RW 2, Kecamatan Tawangan Magetan. Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Dakwaan bahwa ia terdakwa Cantika pada suatu hari pada bulan
2023 bertempat di RT 7 RW 2 Tawangan Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum peradilan negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang tidak lain adalah mantan kekasihnya sendiri dengan cara menikamnya dari belakang dan menusuk lehernya sebanyak 20 kali menggunakan pisau dan menusuk-nusuk bagian jantungnya dengan gunting sebanyak 9 kali hingga korban meninggal dunia. Magetan 10 November 2023, Jaksa Penuntut Umum DHV SHMH. Saudari terdakwa Candika, apakah sudah mengerti dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saudari terdakwa Candika, apakah saudari akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Saat tidak akan mengajukan eksepsi yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi? Kami sudah siap dengan barang bukti kami yang mulia dan kami menghadirkan 2 saksi dalam persidangan ini yang mulia. Saudari terdakwa Candika, saudari menempatkan diri saudari di samping penasihat hukum dan perlu diingat, saudari tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Kepada penuntut umum, silakan menghadirkan saksi. Baik yang mulia, kepada petugas silakan memanggil saksi untuk memasuki ruang sidang. Saudari saksi, hari ini saudari akan diperiksa terkait tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Candika. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudari diperiksa, saudari akan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada panitia silakan menempatkan diri, saksi silakan berdiri, kepada hakim anggota 1 silakan memimpin sumpah. Saudari saksi, silakan ikuti kalimat saya. Saya bersumpah, Saya bersumpah, saya akan menerangkan saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Saudari saksi, telah disumpah maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau yang saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saya mengerti yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Iya yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa Candika? Iya yang mulia. Sejauh mana Anda mengenal dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa hanya sebagai pacar dari anak saya yang mulia. Apakah Anda sudah mengenal lama dengan terdakwa? Iya yang mulia. Saya mengenal terdakwa 3 tahun yang lalu semenjak mereka berpacaran yang mulia. Apakah korban pernah bercerita mengenai hubungan korban dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Dalam hubungan korban dengan terdakwa, apakah Anda melihat ada permasalahan yang terjadi? Tidak yang mulia. Saya melihat hubungan mereka baik-baik saja. Tidak adanya pertengkaran. Apakah korban pernah bercerita tentang kemungkinan kasus pembunuhan ini? Tidak yang mulia. Korban tidak pernah bercerita apapun. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan sampaikan kesaksian Anda lebih rinci. Pada saat itu, saya pergi ke rumah saya di tengah hari. Keheranan melanda saya ketika tidak ada tanda-tanda aktivitas di sekitar rumah. Setibanya di dalam, saya tidak melihat orang yang mulia, hanya menemukan korban yang ternyata sudah terbaring tidak bernyawa dengan berlumuran darah. Apakah Anda mengetahui siapa saja yang berada di sekitar kejadian? Saya tidak melihat siapa-siapa yang mulia. Rumah terasa sunyi dan hampa. Apakah korban pernah memberikan petunjuk atau bercerita tentang kasus pembunuhan ini sebelumnya? Tidak yang mulia.
mulia, saya tidak pernah mendengar korban bercerita atau memberikan petunjuk terkait kejadian tragis ini. Ceritakan kronologi saudari melihat kejadian secara lebih detail. Saya akan ke rumah untuk mengambil beberapa barang sebelum pergi ke sawah. Ketika masuk ke rumah, saya menemukan korban sudah berbaring dan tidak bernyawa di tengah ruangan dan berdarah bertebaran di sekitarnya. Kejadian ini memilukan hati saya, yang mulia. Pertanyaan saya cukup, yang mulia. Baik, terima kasih hakim anggota. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi? Iya, yang mulia. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa hal tersebut yang mendasari pembunuhan tersebut? Saat saya tiba di rumah, kondisi korban sudah penuh luka tusukan dan berlumuran darah, yang mulia. Baik, pertanyaan sudah saya cukupkan, yang mulia. Terima kasih penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudari saksi? Ya ada yang mulia. Panggilan untuk saksi kedua, silakan masuk. Saudari saksi, hari ini saudari akan diperiksa terkait tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Candika. Apakah saudari saksi bersedia? Sedia, yang mulia. Sebelum saudari diperiksa, saudari akan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Sedia, yang mulia. Kepada panitera silakan menempatkan diri. Saksi silakan berdiri. Kepada hakim anggota 1 silakan memimpin sumpah. Hakim anggota 2. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saya mengerti, yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya sehat, yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ya, yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat, yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa Candika? Ya, yang mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Sudah, yang mulia. Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Sudah, yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Sudah, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan hari ini? Ya, saya mengerti, yang mulia. Siapa saja orang yang berada di dalam lokasi kejadian saat itu? Saat itu saya melihat terdakwa sendirian. Apakah korban pernah bercerita tentang kemungkinan kasus pembunuhan ini? Tidak, yang mulia. Baik, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Apakah Anda mengetahui bahwa ada permasalahan antara korban dengan terdakwa? Saya sedikit mengetahui tentang permasalahan korban dengan terdakwa. Korban pernah bercerita jika korban pernah diajak menikah tetapi korban tidak mau. Bagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya melihat terdakwa sedang menunggu korban di depan rumah, lalu dibukakan pintu oleh korban. Setelah itu mereka bercengkrama, lalu korban masuk lagi ke rumah dan tidak lama kemudian terdakwa juga masuk ke rumah dengan membawa pisau dan gunting. Lalu, apakah hubungan Anda dengan terdakwa? Saya tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa. Baik, pertanyaan saya cukupkan, yang mulia. Baik. Terima kasih hakim anggota. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudari saksi? Ya ada yang mulia. Baik, apakah dari penasihat hukum ada saksi yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Kepada penasihat hukum silakan menghadirkan saksi. Baik, yang mulia. Kepada petugas silakan memberikan saksi untuk masuk ke ruangan sidang.
Saudari saksi, hari ini saudari akan diperiksa terkait tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Cantika. Apakah saudari saksi bersedia? Sebelum saudari diperiksa, saudari akan disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Kepada panitia silakan menempatkan diri. Saksi silakan berdiri. Kepada hakim anggota 1 silakan memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau yang saudari alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa Cantika? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera? Tidak, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Mengenal, Yang Mulia. Saya adalah seorang ibu RT yang mengayomi seluruh warga saya, dan saya juga mengenal dekat dengan terdakwa. Bagaimana sifat dan perilaku terdakwa dalam bermasyarakat? Dalam bermasyarakat, terdakwa terkenal dan perilaku yang baik. Bagaimana terdakwa dalam bersosialisasi di masyarakat? Terdakwa sering mengikuti kegiatan sosial di masyarakat sekitar. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih hakim anggota. Penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan pada saudari saksi? Ada yang mulia. Apakah saudari mengetahui hubungan keluarga korban dengan keluarga terdakwa? Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban. Terdakwa dan keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar juga kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban. Baik, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Terima kasih penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan pada saudari saksi? Baik, keterangan saksi sudah cukup. Apakah saudari penuntut umum memiliki bukti lain yang ingin diajukan? Ada yang mulia, kami memiliki barang bukti untuk diajukan. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan terdakwa. Terdakwa Cantika, silakan menempatkan diri. Selamat pagi, saudari terdakwa. Hari ini saudari akan diperiksa. Apakah saudari bersedia? Baik, sebelum saudari terdakwa memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Baik, kepada panitera diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada terdakwa kami persilakan untuk berdiri dan kepada hakim anggota 2 untuk memimpin sumpah saksi. Saudari saksi, ikuti kalimat saya. Saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari terdakwa, Anda telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau alami sendiri dengan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudari terdakwa dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudari mengerti? Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia. Baiklah. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari kenal dengan keluarga korban? Saya mengenal Yang Mulia. Saudari terdakwa, apa benar Anda melakukan aksi pembunuhan di rumah korban? Ya, Yang Mulia. Baiklah, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Saudari terdakwa, Anda mengakui semua perbuatan Anda. Kemudian apakah sebelumnya saudari merencanakan pembunuhan tersebut? Ya, saya mengakui telah merencanakan pembunuhan tersebut. Terkait dengan korban, bagaimana saudari terdakwa dapat berhubungan dengan korban untuk melakukan pembunuhan tersebut? Karena saya sudah berpacaran hampir 3 tahun dengan dia. Selanjutnya, apakah Anda melakukan pembunuhan secara langsung kepada korban? Ya, benar. Siapa yang saudara bunuh? Saya membunuh pacar saya bernama Rizky, tapi sebelumnya saya tidak pernah memiliki niatan untuk membunuhnya. Bagaimana cara Anda membunuh korban? Saya menikamnya dari belakang dan menusuk lehernya sebanyak 20 kali menggunakan pisau dan menusuk-nusuk bagian jantungnya dengan diisi minyak besar. Baik, pertanyaan kami cukup yang mulia. Baik, apa dari hakim anggota ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Ada yang mulia. Baik, kami persilahkan. Apakah saudari sebelumnya pernah melakukan pembunuhan? Tidak pernah Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudari dalam melakukan pembunuhan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, kami persilahkan. Saudari terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujurnya? Ya, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudari terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Saudari terdakwa, apa saudari mengetahui akibat hukum dari tindakan saudari? Ya, saya mengetahui. Apakah saudari terdakwa menyesal setelah melakukan pembunuhan tersebut? Ya, saya menyesal. Baik, yang mulia hakim. Pertanyaan dari saya sudah cukup. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Tuntutan sudah siap Yang Mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik Yang Mulia. Surat tuntutan nomor Rek PDM 78/04/2023. Terdakwa nama lengkap Cantika, tempat lahir Magetan, umur tanggal lahir 7 Desember 1993, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 7 RW 2 Tawanan Magetan, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMA. Yang Mulia, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga petunjuk serta barang bukti, maka sudah jelas bahwa benar telah terjadi atau tidak pidana pembunuhan. Yang kedua, bahwa benar kejadiannya bertempat di RT 7 RW 2 Tawanan Magetan sekitar pukul 01.30 WIB. Yang ketiga, bahwa subjek pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Cantika. Yang keempat, bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Setelah kami menguraikan fakta-fakta ini yang terungkap dalam persidangan ini, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tidak pidana yang dakwaan oleh terdakwa, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Primair melanggar pasal 340 KUHP, kumulatif melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12/DART/1951. Adapun unsur-unsur dari pasal 340 yaitu mengenai barang siapa dengan direncanakan dan merampas nyawa orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa unsur dari pasal 340 sudah terbukti bila secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan primer yang didakwakan Cantika sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan, yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain
melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kemarin. Majelis Hakim yang terhormat, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan barulah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka sepantasnya lah atas diri terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, berkenalkanlah kami yang setimpal dengan kesalahannya terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang kami jadikan bahwa pertimbangan dalam tuntutan pidana ini, yakni hal-hal yang memberatkan. Yang pertama yaitu terdakwa telah melanggar norma-norma kesusilaan dan melanggar norma agama. Yang kedua, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan telah menghilangkan nyawa korban. Hal-hal yang meringankan, yang pertama yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian kami di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ari terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Yang kedua, melanjutkan pidana terhadap terdakwa Ari dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Yang ketiga, menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Yang keempat, menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp100.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan ini pada hari Jumat tanggal 24 November 2023. Jaksa Penuntut Umum Devafri. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudari akan mengajukan nota pembelaan atau tuntutan tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan nota pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Saya akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Hal pledoi atau nota pembelaan dalam perkara pidana nomor Rek PDM 78-MGT-04-23 atas nama terdakwa Cantika. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudari jaksa penuntut umum yang kami hormati, bidang pengadilan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas nama dan kasih sayangnya kita dapat dipertemukan dalam majelis yang kita muliakan ini. Selanjutnya, kami aturkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang kami muliakan atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pledoi ini. Sebagai penasihat hukum terdakwa, kami senantiasa tetap akan berpegang pada prinsip penegak hukum yang berwawasan keadilan yang sudah semestinya memang harus ditegakkan oleh siapapun yang mengikuti persidangan yang penuh hikmat ini. Sebelum kami menyampaikan pledoi ini, agar pledoi yang kami sampaikan terurai dengan sistematis, maka pledoi ini akan kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan; yang kedua, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan; yang pertama, ada keterangan saksi; yang kedua, ada keterangan terdakwa; yang ketiga, barang bukti yang diajukan di persidangan. Selanjutnya, tinjauan terhadap surat dakwaan; yang terakhir, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudari jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, dalam kesempatan yang penuh hikmah ini, perkenalkan, saya penasihat hukum terdakwa Baran Hamid Ridwan mengajukan pembelaan. Yang hal tersebut kami lakukan tidak lain dan tidak bukan semata-mata sebagai bentuk dan upaya-upaya partisipasi dalam rangka hasil mencari dan menentukan kebenaran yang akan diajukan sebagai landasan atau dasar guna tercapainya cita-cita keadilan yang diharapkan tetap bukan keadilan yang bersifat sempurna, mutlak atau absolut, namun ikhtiar mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mutlak harus tetap menjadi dasar bijak, karena memang sudah menjadi sifat alamiah dari setiap insan hukum untuk senantiasa berusaha menggapai sifat-sifat sempurna. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, perkenalkan,
saya selaku penasihat hukum terdakwa meluruskan persepsi yang sering muncul dan berkembang berkaitan dengan fungsi dan peran selaku penasihat hukum menandang bahwa fungsi dan peran kami adalah dalam upaya semata-mata mengusahakan agar terdakwa bebas atau diberi keringanan tahanan. Yang selanjutnya, fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang pertama, keterangan saksi korban atas nama Azhara Diva Alfinis Rafiani, tepat tanggal lahir Sukoharjo 17 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Sukoharjo. Di persidangan bahwa sumpah menerangkan sebagai berikut, yang mana tadi yang telah disampaikan oleh saksi. Selanjutnya, keterangan terdakwa. Yang pertama, terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar terdakwa mengenal korban dan keluarga korban. Yang kedua, benar terdakwa mengakui merencanakan pembunuhan terhadap korban. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sopan saat melaksanakan sidang. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang pertama gunting, yang kedua pisau. Tinjauan terhadap surat dakwaan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka marilah kita tengok kembali surat dakwaan yang telah disampaikan oleh saudari jaksa penuntut umum, bahwa terhadap surat dakwaan saudari jaksa penuntut umum nomor rek 165 atau PDA-MDT-04-2023 ternyata tidak lengkap, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap surat dakwaan itu sendiri. Ketidaklengkapan tersebut adalah tidak adanya surat tuntutan dan tidak adanya petikan putusan, sehingga menyesatkan atau misleading dan menjurung asal-asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, keterangan saksi dan saksi pertama dan saksi kedua terlalu menunjukkan terdakwa dapat dilihat dari keterangan saksi korban yang secara tidak langsung membangun opini bahwa terdakwa sudah dari awal berminat melakukan pembunuhan terhadap korban. Majelis hakim yang kami muliakan, untuk itu saya meminta keringanan dari majelis hakim yang kami muliakan untuk memberi putusan yang sesuai dengan perkara tersebut. Majelis hakim yang kami muliakan, saudari jaksa penuntut umum yang kami hormati, untuk mengingatkan persidangan yang mulia ini, marilah kita senantiasa merenungkan bahwa manusia tempatnya salah dan dosa, dan kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Penutup, majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, demikianlah pledoi atau nota pembelaan yang kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan yang perlu hikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilan ini bisa kita rengkuh dan gapai. Amin. Kemudian atas perhatian, perkenankan saya serta bijaksanaan majelis hakim yang kami muliakan diucapkan terima kasih. Hormat saya dan ambil Tuhan. Cukup yang mulia. Baik, nota pembelaan sudah disampaikan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Baik, kami akan mempertimbangkan yang mulia. Kami ulangi lagi. Baiklah, nota pembelaan sudah disampaikan. Kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Tidak, yang mulia.
Baik, sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Saudara-saudari sekalian, mengingat majelis telah selesai menyusun putusan makam terhadap terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara khidmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini terhadap HA saudara sebagaimana diatur dalam KUHP. Demikian juga terhadap HA penuntut umum, apakah tidak puas atau tidak menerima atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan Norek PTM 78 MGT 0423 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya berkaitan dengan maksud yang melatar belakangi terdakwa dan cara terdakwa melakukan perbuatannya, maka majelis hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur diancam dalam pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. Yang kedua, dengan direncanakan. Yang ketiga, merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka semua unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaran atas perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 340 KUHP. Menimbang bahwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah melanggar norma masyarakat. Yang kedua, perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Yang ketiga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa tujuan pemidana secara khusus adalah bukan sebagaimana sarana balas dendam, melainkan bertujuan sebagaimana sarana edukasi dan motivasi bagi terdakwa, sehingga diharapkan akan memiliki efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, majelis hakim telah seimbang mempertimbangkan pendapat para pihak, sehingga majelis hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda telah adil, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, memperhatikan pasal 340 KUHP dan U68 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. Yang pertama, menyatakan terdakwa Candika tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Yang ketiga, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami Ahmad Husainul Jazuli SHMH, Septiana Ratiani Putri SHMH, Nurul Ramdhani SHMH diucapkan dalam sidang dibuka untuk umum. Pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Sofiana Putri Sulistiawati SH serta dihadiri terdakwa dan penasihat hukum. Saudari terdakwa, apakah sudah mengerti isi putusan? Atas putusan tersebut, terdakwa mempunyai hak sebagai berikut: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi, maka saudari terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Baik, selanjutnya kepada penuntut umum. Atas putusan tersebut, apakah saudari akan menolak atau menerima putusan atau mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu untuk atau meminta penangguhan pelaksanaan putusan? Kami akan mempertimbangkan yang mulia. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Candika pada hari Jumat 24 November 2023 dengan ini dinyatakan ditutup.